pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Yon Mahmudi. Baik Pak, kita kenal juga Bung Karno ini kan sebagai pendiri Asia Afrika ya Pak ya, bersama-sama Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir dan tokoh-tokoh lain dari Asia Afrika. Kemudian juga ada gerakan non-blok di mana Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir juga terlibat aktif dalam gerakan itu. Menurut Bapak dinamikanya seperti apa itu? Iya, di era-era awal kemerdekaan begitu antusias ya negara Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, kemudian mengajak negara-negara yang lain, terutama negara-negara di Asia Afrika yang mayoritas adalah penduduknya beragama Islam ya, Muslim, maka kemudianlah terbentuk semacam solidaritas ya. Jadi Soekarno tentu kemudian menjadi salah satu tokoh yang cukup disegani, dihormati di Asia dan Afrika, termasuk juga terobosan-terobosannya yang menentang segala bentuk imperialisme, penjajahan itu disambut dan menjadi semacam inspirasi ya bagi negara-negara lain untuk merdeka. Jadi kalau dulu sebelumnya bahwa gerakan Indonesia banyak dipengaruhi oleh gerakan-gerakan di Timur Tengah, pemikiran di Timur Tengah, maka pasca kemerdekaan sebenarnya bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu menjadi inspirasi bagi negara-negara Muslim yang lain untuk kemudian memerdekakan diri. Nah, peran Indonesia ya di dalam era pada waktu itu kemudian menggalang ya gerakan yang anti imperialisme, kemudian tidak terlibat di dalam pertikaian ya negara-negara besar dan tergabung dalam menginisiasi sebuah kelompok yang disebut dengan non-blok. Saya kira sebuah terobosan yang sangat besar, jadikan Indonesia menjadi dihormati. Hanya saja kemudian dinamika politik itu ya, pasca itu kan kita melihat ya di Indonesia ada sebuah gerakan komunis ya tahun 65 yang mencerminkan bahwa ada semacam tanda kutip ya kedekatan presiden dengan komunis. Katakanlah itu pemerintah seakan-akan kemudian punya blok ya kepada RRC ya. Nah, ini yang mengubah perspektif yang ada di Timur Tengah, karena pada waktu itu di Timur Tengah khususnya Arab Saudi sedang dekat-dekatnya dengan Amerika. Nah, inilah yang kemudian menjauhkan. Pada satu sisi Indonesia dianggap ngeblok kepada blok yang lain, kemudian di negara mereka di Arab Saudi dan lain dikuasai oleh Amerika, maka hubungan itu sebenarnya sudah mulai agak menjauh. Nah, kita lihat dinamika setelahnya, setelah kemudian Soekarno jatuh muncul Orde Baru ya, Orde Lama digantikan sebagai Orde Baru, Soeharto muncul sebagai Presiden Republik Indonesia ya pasca 65 sampai seterusnya, maka sebenarnya Indonesia sudah mulai berbalik ke blok yang ke barat ya, orientasi kebijakan luar negerinya adalah ke barat. Namun ada sebuah peristiwa yang era-era konsolidasi Orde Baru, bahwa mulai muncul gerakan-gerakan fundamentalisme, radikalisme ya era-era 70, 80 yang itu menurut perspektif negara Indonesia banyak dipengaruhi oleh gerakan-gerakan yang ada di Timur Tengah, sehingga perspektif Indonesia melihat Timur Tengah adalah perspektif keamanan, jadi bukan sebagai mitra ekonomi, sehingga concernnya adalah bagaimana kemudian pengaruh di Timur Tengah tidak masuk di Indonesia. Nah, ini kemudian tidak menjadikan hubungannya mendekat, tetapi hubungannya adalah juga agak merenggang, jadi tidak ada suatu hal yang bisa menjadikan negara Indonesia dan itu sebagai mitra strategis karena perbedaan sikap dan pandangan itu. Nah, saya kira ini juga era yang menarik untuk bisa kita lihat ya bagaimana hubungannya itu dekat kemudian renggang karena dinamika politik masing-masing ya, pengaruh global. Dan terakhir saya kira pada era-era selanjutnya ya menunjukkan mulai ada semacam kedekatan kembali ya. Era Pak Harto 91, Pak Harto menunaikan ibadah haji ke Mekah, itu kan mulai juga menguatkan kembali fungsi Indonesia di OKI, sudah mulai muncul kembali era-era 91 ke atas, karena sebelumnya kan Indonesia di negara OKI itu hanya sebagai peninjau saja, tidak aktif. Baru pasca itu mengalami keaktifan. Ya, kalau kita lihat Pak, tahun 2017 itu kan momentum yang istimewa dalam hubungan Indonesia Arab Saudi.
Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud berkunjung ke Indonesia selama 1 minggu lebih, kemudian membawa total 1.500 rombongan termasuk 19 pangeran dan 7 orang menteri, 3 hari di Jakarta dan Bogor, kemudian berlibur ke Bali selama 6 hari. Nah, tapi ada yang jadi pertanyaan, ada jarak 47 tahun Pak, bahwa sebelumnya kunjungan Raja Faisal terjadi tahun 1970 dan itu pun ada peranan mantan Perdana Menteri RI Pak Muhammad Nasir juga dalam kunjungan Raja Faisal ke sini tahun 1970-an pasca Orde Baru baru berdiri. Itu bagaimana pandangan Bapak? Ada jeda 47 tahun itu. Ya, itu menarik sebenarnya, dinamika 47 tahun ya dalam keadaan vakum, tidak ada kunjungan raja ke Indonesia, itu kan periode yang sangat panjang. Walaupun tadi dikatakan bahwa inisiasi kunjungan ya Raja Faisal ke Indonesia tahun 70 itu adalah diinisiasi oleh tokoh Muslim ya Muhammad Nasir. Nah, yang harus kita lihat bahwa pasca itu hubungan Muhammad Nasir dengan Soeharto mengalami perubahan, mulai memburuk hubungannya. Jadi Pak Nasir dicurigai, kemudian banyak melakukan kritik oposisi ya terhadap pemerintah. Jadi hubungan Pak Nasir dengan Soeharto sedang memburuk. Sementara Pak Nasir sendiri punya hubungan yang dekat dengan negara-negara Timur Tengah terhadap negara Saudi. Ya. Nah, dari situlah sebenarnya antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi mulai merenggang kembali. Jadi sehingga pasca itu kita sering mencurigai ya adanya kegiatan-kegiatan aktivitas radikal di Indonesia dipengaruhi dari negara Arab, termasuk di dalamnya adalah Arab Saudi, sehingga pendekatan itu adalah dengan pendekatan security. Tetapi pada era kemarin ketika kunjungan Raja Salman terjadi perubahan sebenarnya. Indonesia perspektifnya sudah perspektif ekonomi, jadi karena sudah tidak lagi melihat ancaman-ancaman eksternal. Dan Arab Saudi juga sudah mulai mengubah politik luar negerinya yang dulunya sangat pro terhadap Amerika, tetapi kemudian mencoba untuk melakukan perubahan ya. Jadi membagi agar tidak hanya hegemoni Amerika, tetapi dia sudah mengalihkan ya, pandangannya ke timur dan melihat mitra-mitra strategis. Nah, dalam hal ini Indonesia dianggap sebagai salah satu dari negara-negara yang strategis untuk dijadikan mitra. Nah, disinilah saya kira kemudian ketemu kepentingan ekonomi Indonesia yang perlu investasi dan juga kepentingan Arab Saudi yang ingin mencari mitra strategis baru. Nah, era hampir 47 tahun terjadi kekosongan, baru setelah itu diperkuat dan istilahnya dibangkitkan kembali. Baik pemirsa, tadi kita sudah simak tentang penjelasan Pak Ian Mahmudi mengenai pasang surut hubungan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Mesir, bagaimana keterlibatan kedua negara Indonesia dan Mesir dalam mendirikan KA dan gerakan non-blok. Ada juga peristiwa pemberontakan PKI yang menjauhkan kembali hubungan Indonesia dan Timur Tengah. Baik, kita akan melanjutkan dialog ini bersama Bapak Ian Mahmudi. Tetaplah di Tawaf TV.